Baik, di episode yang lalu kita telah mengetahui bahwa kita sebagai manusia disebut dengan 5 isyarat dalam Al-Quran. Satu telah kita uraikan, kita akan masuki sekarang pada kata yang kedua, yaitu tentang al-ins. Al-ins. Sering ada temukan kalimat ins dalam Al-Quran. Namun menariknya diterjemahkan dengan kalimat yang sama. Manusia, bashar, manusia. Ins, manusia. Nas, manusia. Jika terjemahannya serupa, kenapa katanya berbeda? Jika Anda temukan kata ins, menariknya seringkali disandingkan dengan kata jin. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syarul jinni wal ins. Di ayat berbeda. Dua kata ini sering disandingkan karena maknanya secara langsung menampilkan makna yang berlawanan. Jin dalam bahasa Arab itu makna lawannya ins. Jin punya 2-3 arti, ins punya 2-3 arti. Jin itu secara bahasa pertama berarti sesuatu yang tersembunyi. Ins sesuatu yang tampak. Jin disebut dengan jin. Kenapa disebut dengan jin? Karena jin fitrahnya tersembunyi, tidak ada jin yang tampak. Bahkan setiap dalam bahasa Arab, kata yang memiliki jim dengan nun itu bermakna tersembunyi, tidak tampak. Janin, ada jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak nampak dalam pandangan kita. Ibu yang mengandung ada janin di dalamnya karena belum tampak. Jannah, surga. Kenapa disebut jannah? Karena belum tampak saat itu dia. Jin kenapa disebut jin? Karena tercipta dia dalam fitrah yang tersembunyi. Jin tak nampak dalam pandangan. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin punya masalah. Ya. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Ingat, sebaliknya manusia. Manusia itu sifatnya tampak. Tidak ada yang tersembunyi. Sama ketika terlahir. Kemudian suaranya keluar. Bayinya tampak. Dalam hidup pun tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, itu berarti manusia sama dengan, bukan saya yang menyampaikan, bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang memiliki persoalan dalam hidupnya. Karena dia sedang keluar dari fitrahnya. Dua, jin itu, maaf, sifatnya kasar. Kasar. Manusia lembut. Dan tidak pernah ditemukan jin yang lembut. Ada manusia kemasukan jin, tidak ada yang jadi lembut. Maaf Ustaz, saya ingin ikut pengajian. Mohon izin, sedang kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Kalau tidak kata-katanya meracau, atau tindakannya mengacau. Manusia itu lembut. Beda. Saking lembutnya, Masya Allah. Coba lihat bayi-bayi baru lahir. Saking lembutnya sebelum dia bicara. Semua orang merasakan kelembutannya. Gak peduli siapa ibundanya. Lahir dari perempuan yang belum beriman. Anaknya bahkan bisa digendong oleh laki-laki yang beriman. Ih lucunya, lembutnya, gendong, belum mandi dicium-cium. Silahkan, saking lembutnya. Lantas kenapa kemudian setelah dewasa bisa kasar? Kenapa kata-katanya kasar? Kenapa lisannya bisa kasar? Kenapa pandangannya bisa begitu tajam? Padahal dia makhluk lembut. Karena itu ketika Quran berbicara, Quran mengatakan pertahankan kelembutan itu. Perhatikan kalimat di Quran surah ke-49 misalnya. Ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, kalau masih merasa punya iman, lisanmu jangan tajam, jangan saling mencela. Karena lisan kita itu lisan yang lembut. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah, jangan berprasangka buruk karena kita ini makhluk lembut. Jadi kalau ada manusia senang memukul, maka ada yang salah dengan tipikal kemanusiaannya. Cukup jadi manusia, walaupun dia belum beriman, maka dia lembut. Karena itulah penting kita sadari, kita renungkan di akhir-akhir Ramadan ini, apakah benar kita manusia selama hidup ini? Atau jangan-jangan kita tertukar. Kita wujudnya manusia, tapi karakternya dan sifatnya adalah jin. Maka dari itu perhatikan diri kita dengan baik, jangan sampai ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita. Semoga Allah memuliakan kita. Kita renungkan kembali, belajar dari Al-Quran untuk menjadi makhluk yang mulia. Cukuplah menjadi manusia yang beriman kepada Allah, yang imannya mendorong kita untuk berlaku lembut dan baik dalam kehidupan. Ya, sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan.